Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال أيضا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وقال أيضا أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma hawalaina la alaina. Jom, suruh masuk aja, Jom. Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina. Dah bisa dilanjutin. Saya yang belum kebagian gak usah dipikirin, insya Allah dipikirin di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, istahyu minallahi haqqal haya'i. Makanannya ntar aja dah, dengerin tausiah dulu dah. Si lama kan jadi makruh puasa ngeliatin minuman aja. Kalau yang imannya kuat mungkin gak tertata. Kalau yang gak kuat kan dia liatin terus, bahaya nantinya, takut ngeces. Ada ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Rasulullah, istahyu minallahi haqqal haya'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, istahyu, tanamkan di dalam dirimu rasa malu. Jadi kata Nabi ada tiga nih.
Yang pertama, istahyu minallah, tanamkan rasa malumu minallah, kepada Allah, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya rasa malu. Jadi kata Rasulullah, yang pertama, tanamkan rasa malu pada dirimu. Makanya rasa malu itu sebagian cerminan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, salah satunya dia pasti punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu atau malu itu sebagian ciri daripada orang-orang yang beriman. Maka alangkah malunya kalau ada orang yang tinggal di dunia enggak mau sholat. Alangkah malunya kalau ada orang tinggal di dunia enggak bayar zakat. Alangkah malunya orang yang tinggal di dunia, dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. Beriman enggak? Beriman dong, 100%. Kalau mati pengen masuk surga neraka. Surga. Sholat enggak? Enggak. Ngaji enggak? Enggak. Tapi kalau ditanya surga neraka pengennya masuk, ada yang begitu. Memang orang sini. Pantas kalau kata Nabi, istahyu, tanamkan rasa malu pada diri kita. Ini kita jadi manusia biar punya rasa malu. Allah sudah jadikan diri kita orang yang diberikan umur yang panjang. Maka jadikanlah umur yang panjang ini kesempatan kita untuk mengabdi sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, khairun nas man tala'al umuruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya namun baik amal-amal perbuatannya. Ini Ramadan menjadi kesempatan kita untuk berbuat amal soleh, menjadi satu kesempatan kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, dan waktunya tempat kita untuk mengeluarkan sedikit ataupun banyak daripada harta kita untuk disedekahkan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan, kelak akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ini semua yang hadir di sini pengen ketemu Allah enggak? Pengen. Pengen enggak? Pengen banget apa pengen aja? Pengen banget. Maka kalau pengen banget kita ketemu Allah, ada jalannya. Apa jalannya agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ini kata Allah. Kalau Allah sudah berjanji nggak akan pernah dusta. Beda dengan presiden kita dan RT kita. Bukan RT sini nih, mohon maaf. Terpulang saya diancam lagi. Kalau Allah sudah berjanji tidak akan pernah dusta. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengharapkan dari seorang hambaku, dia berharap ingin nantinya kelak berjumpa dengan diriku, maka kata Allah, perbanyaklah engkau mengerjakan amal soleh. Jadi kalau orang laki-laki pengen ketemu Allah, jawabannya perbanyaklah berbuat amal soleh. Kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, itu pun sama, kerjakan amal soleh.
pengen mati dalam keadaan baca Al-Quran. Ramadan wa nunazzilu minal Quran. Salah satunya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini Ramadan adalah satu tempat bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Dan Allah turunkan Al-Quran itu menjadi obat penawar buat manusia. Manusia yang mana? Yang mancing mulu? Bukan. Yang main burung mulu? Bukan. Yang mana? Yang mana? Yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil buat orang-orang yang beriman. Kalau tukang gelek mulu mah nggak dapat petunjuk. Nah kalau judi mulu mah nggak dapat petunjuk. Buat siapa itu Al-Quran jadi obat penawar? Buat orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu dia beriman kepada Al-Quran, dan mereka mau mengkaji dan mempelajarinya. Makanya kalau kita pengen bertemu dengan Allah, kata Allah, barang siapa yang ingin mengharapkan berjumpa dengan diriku, maka kata Allah, perbanyaklah berbuat amal soleh dan jangan sekutukan aku dengan sesuatu apapun dari hamba-hambanya. Jadi kita kalau pengen berjumpa dengan Allah, banyakin berbuat amal soleh. Ini Ramadan menjadi kesempatan kita untuk berbuat amal soleh. Walaupun Ramadan kita diuji dengan wabah yang begitu dahsyat. Wabah apa nih? Wabah apa Pak? Virus? Sebenarnya ada yang lebih bahaya, virus congorna. Ngaku puasa ngomongin orang mulu, nah itu lebih bahaya buat pahalanya sendiri. Ada nggak orang puasa ngomongin orang mulu? Ada nggak? Ada emang di sini orangnya. Jangan tengok muka sebelah, bisa jadi dia pelakunya. Kan bicara lemes mah nggak hanya orang perempuan, orang laki juga ada yang lemes banget mah ada. Tuh kan tahu banget, kayaknya udah didata deh. Ini satu gambaran buat kita. Kalau kita pengen berjumpa dengan Allah, ini mata jadikan mata yang berbuah amal soleh. Allah ridha, mata ini memandang Al-Quran. Allah ridha kalau mata ini memandang kebesaran Allah, tapi Allah akan tidak ridha dan bisa jadi murka ketika mata ini dijadikan tempat ladang untuk memandang kemaksiatan. Saya tanya, enakan mandang bini sendiri apa bini orang? Sendiri. Ah, yang benar. Ah, jangan bohong. Bini kita bau asam, tetangga bau wangi. Yang mana yang kita liatin? Bini sendiri. Hah? Nggak mau jawab lah. Mudah-mudahan jujur. Ini satu tanda di mata kalau buat baca Quran Allah ridha. Buat mandang istri tercinta kita Allah ridha. Buat mandang anak-anak kita Allah ridha. Buat memandang kebesaran Allah, Allah ridha. Tapi Allah tidak akan pernah ridha ketika mata ini kita pakai untuk memandang kemaksiatan. Ini kuping buat mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Ini kuping kita pakai buat mendengar kebaikan, Allah ridha. Tapi andai kata kuping ini hanya kita jadikan ladang untuk menerima handphone, belum tentu Allah ridha. Banyakan orang menerima handphone, sholat maka kagak. Azan bunyi, handphone bunyi, mana yang lebih dulu diangkat? Kelihatan muka-muka Oppo. Ini satu tanda buat kita. Iman kita mah nggak ada apa-apanya sama handphone. Ini satu tanda iman kita itu lemah. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah? Ini mulut, di dalamnya ada lisan. Bulan Ramadan, ciri orang yang dirindukan surga salah satunya wa'afidil lisan. Orang yang menjaga lisan. Andai kata lisan buat baca Quran, lisan kita pakai buat berzikir, lisan kita pakai untuk wirid, zikir, tahlil, Allah ridha. Bisa jadi Allah tidak ridha kalau mulut ini dipakai untuk menggunjing orang, mencaci maki orang, dan Allah bisa jadi melaknat mulut orang-orang yang suka membanggakan diri dan menyombongkan apa yang dia punya. Karena kita ini pangkatnya bakal mati. Yang sehat
mati. Yang sakit tinggal nungguin. Yang kecil mati, yang tua mati. Yang gagah sehat mati, sakit stroke ampek tinggal nungguin. Ini kalau mulut dipakai buat berzikir Allah ridha. Karena ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah olehmu berzikir, menyebut asma-asma kebesaran Allah, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di saat pagi dan petang. Ini puasa tidur mulu dari habis subuh bangun asar. Dalilnya satu, Ustaz, kan tidur ibadah. Benar, tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi kalau tidurnya dari pagi sampai sore itu namanya lagi latihan jadi jenazah. Begitu dia bangun tai mata yang gede. Kata bininya, bang mau buka pakai apaan? Tahu, udah tai mata lu aja bang tuh pakai. Mau digituin sama bini nggak? Mau digituin bini nggak? Maka ayo perbanyaklah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu lihat pohon-pohonan bertasbih, cacing bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bahwa semuanya bertasbih apa yang ada di langit, semua bertasbih apa yang ada di bumi. Kalau cacing saja bertasbih, ada manusia yang tidak bertasbih, alangkah malunya dia harusnya kepada Allah. Sampai jam 12 nih ya? Hah? Yang bener ayu-ayu aja terkesel, Ustaz gak ada otaknya kali itu. Enggak aja nanti ceramah baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di air yang jatuh depan mata kita ini bertasbih kepada Allah. Pohon yang bergoyang, daun yang bergoyang bertasbih kepada Allah. Ini manusia, ada manusia udah dikasih otak, udah dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, tapi jarang sekali dia berzikir dan bertasbih kepada Allah. Nanti begitu mati kan datang penyesalan pada dirinya. Makanya kata Nabi benar, wahai umatku, tanamkan rasa malu. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, engkau mengajarkan kepada kami untuk menanam rasa malu. Saya tanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya malu? Yang kedua kata Rasulullah, minallah, malunya kepada Allah. Ini kita sama manusia bisa malu, sama Allah nggak tahu malu. Ada kan yang begitu ya? Ada. Emang sebelahan dia. Kalau kita sampai nggak sholat, malu kepada Allah. Kenapa? Umur kita punya Allah, mata kita punya Allah, jantung kita punya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, hakikatnya ini semua milik Allah, dan kelak akan kembali kepada Allah. Maka apa yang mau disombongin? Malu kalau kita pengen berlaku angkuh dan berlaku sombong. Makanya kata Nabi, tanamkan rasa malu, malunya kepada Allah. Kalau nggak sholat, malu dong sama Allah. Masa iya udah dikasih panjang umur, sehat lahiriah badan, masa iya kita nggak sampai sholat? Hati-hati Pak, bahwa sesungguhnya harta dan anak itu adalah fitnah. Majuan, makin maju makin rapat. Enak anget tuh kata guru kita. Ayo maju. Kalau emang kebasahan, tapi nggak apa-apa sih, orang rumahnya dekat ya. Ya, mudah-mudahan tetesan air itu menjadi curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Udah jam berapa ini? Hah? Ana lagi nggak pakai jam, coba lihat. 5 menit lagi. Oh ya, siap. Kalau saya kan tergantung argonya.
namanya supir taksi, maju dikit maju argo jalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa iya kita tidak punya rasa malu kepada Allah? Malu dong kalau sudah dikasih gagah kita nggak mau ibadah. Malu dong kalau sudah dikasih harta kita tidak mau bayar zakat. Malu kalau kita sudah dikasih rezeki kita tidak mau mengeluarkan sedekah, infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyesalan akan menanti kita di akhir kehidupan kita. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika kamu ingin berbuat amal soleh maka kerjakanlah secepat-cepatnya, janganlah kamu mengulur-ngulurnya. Andai kamu nanti mengulurnya akan datang kepadamu penyesalan la akhiralahu yang tidak ada batasnya. Di dunia nyesel, ke alam kubur nyesel, dibangkitkan dari kubur bawa penyesalan, sampai Allah masukkan ke dalam neraka dia membawa penyesalan yang tidak ada akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa iya kita sholat nunggu setruk dulu? Orang lagi sehat dan judi mulu, gaprekan mulu, caturan mulu, sholat mah enggak. Kata seorang ulama di Jakarta, mungkin pernah dengar kali namanya Mu'alim Syafi'i Azami, yang kata Habib Umar ini adalah seorang kiai, ulama, wali yang ilmunya tidak akan pernah kering. Bahkan dijulukin apa? Ini ulama seperti sumur yang tidak akan pernah kering. Apa kata Mu'alim? Di dunia ini ada permainan yang kelihatannya bikin pinter tapi sesungguhnya menyeret manusia dalam kebodohan. Apa yang pertama kata beliau? Catur. 3 jam buat mikirin bagaimana jalannya peluncung, 3 jam dia cuma mikirin bagaimana jalannya kuda. Apa kata Mu'alim? Tuh pikirin anakmu jalannya bagaimana, yang mabok, yang kagak sholat, yang main HP mulu. Lu nggak pikirin. Lu pikirin jalannya ini catur, tapi lu nggak mikirin jalan hidupmu tersesat atau tidak nanti ketika engkau sudah masuk alam akhirat. Makanya kata Mu'alim itu permainan yang bagus, tapi sesungguhnya menyeret manusia dalam kebodohan. Yang kedua apa? Mancing. Ustadz mah kagak tahu, Ustadz, mancing kan menguji kesabaran. Iya, emang itu dalil lu doang. Itu dalilnya orang mancing, sebenarnya bukan dalil, dolel. Kalau dia bilang mancing menguji kesabaran, kata ulama, as-sabru 'alal maksiati, sabarmu masih bisa kau pergunakan untuk melawan kemaksiatan. As-sabru 'alal musibati, kesabaranmu bisa kau uji buat menahan musibah. As-sabru 'ala ta'ati, kesabaranmu bisa engkau pergunakan untuk menuju jalan ketaatan. Ngapain buat nungguin pelampung tenggelam dimakan ikan? Ngabis-ngabisin waktu aja. Maka ini Ramadan menjadi kesempatan kita untuk apa? Tanwin rasa malu. Karena kita nggak ada yang tahu apakah kita besok berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang ataukah tidak. Ramadannya tetap ada, cuma belum tentu diri kita bisa berjumpa atau tidak. Maka jangan nunggu setruk baru pengen sholat. Ntar mulut udah mengok baru udah pengen sholat. Belum ada gua ke masjid. Kaki udah setruk baru pengen ke masjid, terkencing-kencing ke tempat wudhu. Apa iya kita taubat? Apa iya kita sholat nunggu setruk dulu? Hati-hati. Apa iya kita taubat? Ibadah sholat nunggu sakaratul maut. Ingat, la yuqbalu mal taubatal abdi malam yuqargir. Akan ditolak taubatnya seorang hamba ketika napasnya telah sampai pada kerongkongan. Udah begini baru pengen lihat taubat. Baru bilang ajarin gua lah syahadat, ajarin gua lah taubat. Kemarin kemana? Mancing mulu. Bukan orang sini ya, kan? Ini orang lapangan sono. Tuh. Jadi kepada siapa Ustaz kita menanam rasa malu? Kepada Allah. Ingat yang terakhir kata Rasulullah, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya rasa malu. Ini pulang dari sini jangan sampai ninggalin taraweh. Ini ada orang puasa kagak,
taraweh kagak, ikut lebaran tuh si kunyuk. Nah iya kata ulama, kalau kamu melihat orang kagak sholat, bahwa kirdun, itu perumpamaannya dia seperti kunyuk. Jadi kalau ada orang 5 waktu kagak, taraweh kagak, puasa kagak, pakai baju lebaran, itu kunyuk. Ada yang begitu? Mau jadi begitu ada? Jangan. Yang kedua, jangan sampai kita puasa dijalanin tarawehnya nggak rugi, karena sholat sunat taraweh pahalanya seperti wajib. Yang ketiga, jangan sampai kita puasa dikerjain 5 waktu ditinggalin. Ini ada orang aneh, puasa sama puasa 5 waktu kagak. Ini ada nih yang begitu nih, ada. Maka kata ulama, nanti pahala puasanya hanya seperti buih-buih di lautan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau puasa itu hanya setahun sekali. Kalau sholat itu 5 waktu dalam sehari. Maka kerjakan sholatmu, kerjakan puasamu untuk menjalankan ketaatan dirimu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pulang dari sini, tanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa malu. Dan ingatlah, kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, maka perbanyaklah berbuat amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan insya Allah mengantarkan perjumpaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq, billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.